Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauziani dengan NIM 050 120 10 25. Saya di sini akan mempresentasikan tugas psikologi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Secara biologis, pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang nampak. Dalam artian, pertumbuhan itu bisa diamati dengan mata telanjang ataupun dengan alat ukur tertentu. Nah, pertumbuhan ini terjadi karena sel-sel dalam makhluk hidup berjumlah semakin banyak. Selain itu, volume dan massa sel juga makin bertambah. Sementara itu, perkembangan tidak nampak jika diamati dengan mata telanjang ataupun dengan alat ukur tertentu. Karena perkembangan ini bersifat kualitatif, sebab perkembangan ini merupakan proses menuju dewasa. Terjadi pertambahan fungsi dan perubahan struktur sel atau jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina dengan nomor NIM 05 012 010 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Ada 5, yaitu yang pertama pertumbuhan fisik, yang kedua kemampuan berpikir, yang ketiga identitas, yang keempat hubungan dengan orang tua, yang kelima hubungan dengan sebaya. Yang pertama, pertumbuhan fisik mencapai puncak kecepatan pada fase remaja awal yang biasanya berumur 11 sampai 14 tahun. Karakteristik seks sekunder mulai nampak seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan bulu ketiak atau rambut pubis. Karakteristik seks sekunder ini biasanya dialami oleh remaja berumur 14 sampai 17 tahun dan pada remaja akhir 17 tahun sampai 20 tahun. Struktur dan pertumbuhan produktif hampir komplit dan remaja telah matang secara fisik. Yang kedua, kemampuan berpikir. Pada tahap awal, remaja mencari-cari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang sejenis. Kelaminnya sama, sedangkan pada remaja tahap akhir mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk. Yang ketiga, identitas. Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencapai berbagai peran, mengubah citra diri, kecitraan pada diri sendiri, meningkatkan kemampuan banyak, fantasi kehidupan, identitas, stabilitas, harga diri, dan definisi terhadap citra tubuh serta penyadaran hampir menetap pada remaja di tahap akhir. Lalu yang keempat, hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah jadi konflik utama terhadap konflik orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama dalam kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelepasan diri. Perpisahan emosional dan fisik orang tua dapat melalui sedikit konflik etika remaja akhir. Yang terakhir, hubungan dengan sebaya. Remaja pada tahap awal pada pertengahan mencari
berafiliasi dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat. Pertemanan lebih dekat dengan lawan jenis kelamin yang sama, namun merasa mulai mengeksplorasi kemampuan untuk menarik lawan jenis mereka berjuang untuk mengambil tempat untuk dibentuknya kelompok standar. Perilaku dibentuk oleh kelompok sebaya hingga penerimaan oleh sebaya. Adanya hal yang sangat penting sedangkan pada tahap akhir kelompok sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang membentuk pertemanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Hasan Ismail, prodi PGSD dengan mata kuliah Psikologi Peserta Didik dengan NIM 0501201197. Saya di sini mempresentasikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan fisik, yaitu 1. Pengaruh keluarga, 2. Pengaruh gizi, 3. Gangguan emosional, 4. Jenis kelamin, 5. Status sosial ekonomi, 6. Kesehatan, 7. Pengaruh bentuk tubuh. Sekian dari saya, itu penjelasannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Inalatul Inayah dengan nomor NIM 0501201214 dari prodi PGSD semester 2. Saya di sini ingin mempresentasikan atau melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Tema yang saya presentasikan itu perkembangan intelek usia remaja. Perkembangan intelektual remaja ditandai dengan kemampuan berpikir jauh, melewati kehidupan baik dalam dimensi ruang dan waktu. Berpikir abstrak yaitu mampu berpikir tentang ide-ide. Berpikir formal pada remaja ditandai dengan 3 hal penting, yaitu pertama, anak mulai mampu melihat kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua, telah mampu berpikir ilmiah. Yang ketiga, mampu mengadukan ide-ide secara logis. Tahapan-tahapan perkembangan intelek remaja. Jan Viagnen, seorang ahli psikologi kognitif, membagi perkembangan intelek atau kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motoris. Dari anak sejak lahir hingga 2 tahun. Yang kedua, tahap proporsional dari anak usia 2 tahun hingga 7 tahun. Tahap yang ketiga itu tahap operasional konkret dari anak mulai 7 tahun hingga 11 tahun. Dan yang terakhir atau yang keempat itu tahap operasional formal dari anak umur 11 tahun hingga ke atas. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.